Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya mulai dari iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga alhamdulillah pada hari ini malam ini saya dapat membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah usul fikih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai al-mujmal dan al-mubayyan. Pengertiannya serta macam-macamnya. Pertama al-mujmal. Al-mujmal menurut bahasa ialah kabur atau tidak jelas, bisa juga samar-samar. Menurut istilah usul fikih, al-mujmal ialah ma yaftakiru ilal bayan, yaitu lafaz atau mantuk yang memerlukan penjelasan. Nah, kemudian yang kedua al-mubayyan. Al-mubayyan yaitu menurut bahasa ialah yang menjelaskan. Menurut bahasa yang menjelaskan, dan menurut istilah usul fikih adalah ikhraju syai'i min haidil iskali ilal hayyit tajalli, yaitu mengeluarkan sesuatu dari yang kabur kepada sesuatu yang terang. Nah, mengeluarkan sesuatu dari yang kabur kepada sesuatu yang terang. Intinya begini, al-mujmal itu ialah masih samar-samar atau masih belum jelas. Kalau mubayyan itu yang menjelaskan. Kita beri contoh seperti seseorang disuruh pergi beli buah, misalnya kamu tolong belikan saya buah rambutan. Nah, rambutan di sini ini masih mujmal. Nanti kalau dia bilang jenis rambutannya, misalnya tolong belikan saya rambutan binjai. Nah, binjai di sini adalah al-mubayyan, penjelas dari rambutan tadi, rambutan binjai. Jadi sudah jelas. Kemudian setelah membahas pengertiannya, kita beralih kepada macam-macam mujmal. Mujmal kalau kita lihat dari segi lafaznya terbagi jadi dua, yaitu al-mufrad dan al-murakkab. Nah, al-mufrad ini ialah satu lafaz yang terdiri dari beberapa kalimat. Lafaz yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalau dilihat juga dari jenisnya, al-mufrad ini terbagi lagi menjadi tiga. Pertama ismun, kemudian fi'lun, dan yang ketiga hurfun. Contohnya untuk isimnya, mukhtarun. Mukhtarun ini bisa jadi artinya orang yang memilih. Mukhtarun, orang yang memilih. Kemudian contoh pada fi'lun atau fi'il atau kata kerja. Nah, kalau tadi isim artinya itu nama benda ya. Nah, fi'lun sekarang kata kerja. Kita ambil contoh ba'a. Ba'a ini bisa diartikan menjual, boleh juga diartikan dengan membeli. Kemudian ketiga hurfun. Nah, hurfun di sini kalimat yang terdiri dari satu huruf yang tidak akan berarti bila tidak disambung dengan yang lainnya. Contoh huruf waw. Waw itu biasanya artinya dan, bukan biasanya sih, dan. Kemudian waw ini kalau dijadikan al-atfu atau sebagai ataf artinya penyambung. Tapi kalau dia
sebagai al-iftidah, maka dia hanya sebagai kata awal atau permulaan saja. Nah, yang jenis al-mujmal yang kedua, lafaz mujmal yang kedua ialah lafaz murakkabah atau al-murakkabatun. Al-murakkabatu itu lafaz yang terdiri dari beberapa kalimat. Lafaz yang terdiri dari beberapa kalimat. Kita ambil contoh. Au ya'ful ladzi biyadihi aqdatun nikah. Artinya, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Nah, dalam demikian, ini orang yang memegang nikah merupakan lafaz al-murakkabatu itu atau lafaz murakkabah. Kemudian setelah kita menjelaskan ini, kita pula berpindah kepada jenis-jenis atau macam-macam bayan. Bayan kalau dilihat dari jenisnya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada bayanum bil qauli atau penjelasan dengan kata-kata. Penjelasan dengan kata-kata ini misalnya tentang di Al-Baqarah ayat 196. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilatun. Artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam berhaji dan 7 hari setelah kembali. Inilah 10 hari yang sempurna. Nah, 10 hari yang sempurna, kata 10 hari yang lafal 10 hari yang sempurna ini adalah penjelasan bagi 3 dan 7 hari yang telah disebutkan tadi. Nah, itu adalah penjelasan dengan kata-kata. Kemudian ada juga bayanum bil fi'li atau penjelasan dengan perbuatan. Kita ambil contoh di Al-Baqarah ayat 110. Ayatnya itu tentang sholat. Dirikanlah sholat. Nah, dirikanlah sholat ini pada saat itu tidak dijelaskan bagaimana perlakuannya. Nah, ketika dijelaskan melalui perbuatan Nabi. Dalam hadisnya, salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihatku salat. Nah, di sini penjelasannya Nabi ialah menjelaskan tata cara salat dengan perbuatan beliau melaksanakan salat. Nah, kemudian ada juga bayanum bil isarah. Maksudnya penjelasan dengan isyarat. Di sini contoh kita ambil ketika Nabi menjelaskan beberapa hari pada jumlah hari pada bulan Ramadan. Dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan asyahru hakadha wahkadha wahkadha. Nah, di sini beliau mengatakan asyahru hakadha wahkadha wahkadha. 1 bulan itu sekian, sekian, dan sekian, dan sekian, dan sekian. 3 kali beliau mengatakan sekian-sekian itu, beliau mengangkat jarinya. As-sahru wahkadha, wahkadha, wahkadha. Yang ketiga, wahkadha yang ketiga itu, beliau membenamkan ibu jarinya. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan dengan isyaratnya tersebut bahwa jumlah hari pada bulan Ramadan itu ada 29 hari. Kemudian selanjutnya bayanum bil tarki atau penjelasan dengan meninggalkan. Penjelasan dengan meninggalkan.
Contohnya seperti yang disebutkan dalam satu riwayat oleh Jabir, karena khairul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adamal wudu'i mimma mastinar mimma masatinar, adalah akhir dua perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil wudhu lagi setelah makan sesuatu yang dibakar. Nah, dari riwayat tersebut tampak bahwa pada mulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap makan yang dibakar beliau itu berwudu kembali. Tapi di sini Nabi menjelaskan bahwa dengan meninggalkan wudu itu setelah makan yang dibakar itu boleh. Nah, oleh ulama dikatakan sebagai penjelasan dengan beliau meninggalkan wudu setelah makan yang dibakar tadi. Kemudian ada juga penjelasan dengan diam. Penjelasan dengan diam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat. Beliau menjelaskan tentang haji lalu ditanya oleh sahabat bahwa, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maksudnya, apakah pelaksanaan ini setiap tahun? Sahabat bertanya beberapa kali, tetapi beliau tetap diam. Diamnya Rasulullah ini menjelaskan bahwa haji itu tidak setiap tahun. Itu disebut penjelasan dengan diam. Kemudian ada juga penjelasan dengan surat. Penjelasan dengan surat ketika masih mengenai tadi Al-Baqarah 10, aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat ini tidak diketahui maksudnya tidak diketahui ukuran dan diat orang-orang atau anggota badan ya, tidak dijelaskan. Setelah dijelaskan mengetahuinya, dan Nabi ingin menjelaskan kepada orang-orang yang berada di wilayah-wilayah Islam yang jauh, yaitu beliau menjelaskan dengan surat. Beliau menyuruh, karena kita tahu bahwa Nabi itu ummi ya, beliau menyuruh, bisa dibilang sekretarisnya, untuk menuliskan apa yang akan dizakat, maksudnya berapa ukuran zakat dan diat anggota-anggota badan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dan memberikan manfaat kepada saya pribadi dan para penonton sekalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.